Iya, pemirsa, maraknya aksi begal terjadi di beberapa wilayah di Jabodetabek yang dilakukan oleh para remaja di bawah umur menjadi perhatian khusus bagi orang tua, sekolah, serta peran pemerintah. Yang terakhir, Polres Jakarta Barat mengamankan kelompok begal yang meresahkan masyarakat. Dan guna mengetahui informasi terkini telah ada rekan Jak TV, Igusti Ayu yang akan melaporkannya langsung dari lokasi. Silakan Ayu dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Tiara. Benar sekali bahwa Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat berhasil meringkus 3 tersangka kasus pencurian dan pembunuhan terhadap Ivan Saputra di bawah flyover Pesing, Jalan dan Mogot Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Di mana ketiga tersangka ini merupakan anggota geng motor dan juga masih di bawah umur. Sementara untuk 2 tersangka lainnya sampai saat ini masih dilakukan pencarian oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Seperti apa proses dari rekonstruksi yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat tadi pagi atas kasus pencurian dan pembunuhan terhadap Ivan Saputra yang dilakukan oleh kelompok geng motor ini, dan bagaimana kronologi serta pencarian 2 orang yang masih dilakukan pencarian oleh pihak Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Saya sudah bersama dengan Kanit Krimum Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, Ibtu Dimitri Mahendra. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Ayu. Bapak bisa dijelaskan untuk kasus pencurian dan pembunuhan terhadap Ivan Saputra ini seperti apa sih Pak kronologinya? Kronologi awalnya pada tanggal 4 Maret 2019 pada hari Senin sekira pukul 1.50 dini hari telah terjadi pencurian dan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia, di mana total pelaku 5 orang itu menghampiri korban yang berjalan kaki berjumlah 3 orang. Nah, di saat korban datangnya oleh pelaku yang berusia dewasa, 2 orang yang sedang dalam pelaksanaan DPO ini, itu menghampiri korban dan menggeledah korban dan menanyakan, "Kamu habis tawuran ya?" Nah, setelah itu pelaku menyuruh yang lainnya untuk menghabisi nyawa korban dengan membacok, dengan mengatakan, "BR, BR, barang, barang." Kemudian pelaku inisial DO alias eksekutor utama yang merupakan anak di bawah umur, itu menggunakan celurit untuk membacok korban sehingga meninggal dan mengambil barang-barang milik korban dan kabur bersama pelaku yang lainnya. Mungkin. Apakah benar ketiga pelaku ini yang berhasil ditangkap sementara 2 lain yang masih DPO ini habis pesta minuman keras dan juga habis pesta narkoba baru membunuh dari Ivan Saputra ini, Pak? Setelah kami tangkap 3 orang anak berusia di bawah umur ini yang terkait pelaku dengan dan mogot ini, itu mereka dilakukan cek urin oleh tim kami dan ternyata hasilnya adalah positif ganja dan benzo. Dan mereka mengakui bahwa mereka habis menggunakan ganja dan minuman keras sebelum melakukan aksi kejahatan mereka. Untuk barang-barang narkoba dan juga benzo yang dikenakan atau digunakan dari para pelaku ini, sudah ditemukan belum bandar narkobanya dan mereka mendapatkan dari mana ya Pak? Mereka membeli dari teman di seputaran Semanan, ya ini dari kelompok Gabores. Jadi mereka punya geng namanya Gabores, ya ini gabungan bocah rese. Nah, di situ mereka berkumpul untuk mengkonsumsi ganja tersebut dan melakukan tindak pidana kriminal. Nah, disitulah mereka mendapatkan barang-barang tersebut dan sedang melakukan pengajaran oleh tim kami kepada para pelaku. Jadi sampai saat ini Satreskrim dari Polres Metro Jakarta Barat tidak hanya memburu 2 tersangka, namun juga memburu barang-barang bandar narkoba yang digunakan ya? Betul sekali, Mbak. Nah Pak, ini apakah anggota ketiga tersangka ini merupakan juga anggota kelompok curanmor, mengingat motor yang digunakan ini adalah motor curian, Pak? Betul, Mbak. Jadi mereka tidak hanya mencuri dengan kekerasan, tapi juga melihat kesempatan dan peluang. Apabila ada kendaraan bermotor yang nganggur di pinggir jalan, dilakukan penangkapan terhadap mereka dan pencurian itu sendiri. Apakah kelompok geng motor ini sudah lama beraksi di wilayah Jakarta Barat, ataukah memang baru pertama kali ini beraksi di wilayah Jakarta Barat, dan ruang lingkupnya itu seperti apa sih Pak? Apa di wilayah Jakarta Barat saja atau dia meluas ke wilayah lain? Kelompok ini sudah terbentuk kurang lebih setahun yang lalu dan sudah beraksi di wilayah Jakarta Barat dan sekitarnya seperti Tangerang. Demikian, Pak. Hasil dari pencurian dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok geng motor ini, berapa kerugian yang ditaksir, Pak? Kerugian materialnya tidak terlalu banyak, yakni 2 buah handphone dan uang milik korban serta dompet. Akan tetapi mereka untuk ajang eksistensi dari mereka itu sendiri. Jadi di saat pelaku dewasa yang sedang DPO ini menunjukkan target dalam inisial kijang kepada pelaku yang lainnya, nah pelaku ini harus datang dan untuk memberikan pertolongan kepada mereka dengan menunjukkan bahwa saya kuat, ya ini dengan membacok korban itu sendiri.
Sebenarnya peran dari ketiga anak di bawah umur ini apa sih Pak dalam geng motor ini? Apakah mereka memang benar-benar menjadi korban ataukah memang mereka anggota kelompok geng motor itu Pak? 3 anak di bawah umur ini sendiri merupakan salah satunya adalah eksekutor. Yang 2 joki dan yang satu lagi tempat menyimpan barang bukti berupa celurit. Nah, mereka ini adalah suruhan dari kapten. Kaptennya ini yang dewasa. Dia yang merekrut, mendidik, dan menyuruh melakukan untuk melakukan kejahatan tersebut. 2 orang sendiri Pak sedang dilakukan pencarian di wilayah mana saja dan apakah sudah dikantongi identitas dari kedua DPO ini? Ya, inisial sudah kami kantongi dan sedang kami lakukan pengejaran terhadap 2 daftar pencarian orang tersebut. Di wilayah mana Pak? Di wilayah Jakarta Barat dan sekitarnya. Ya. Pak, untuk tadi pagi Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat juga melakukan rekonstruksi dari kasus ini. Dan hasil rekonstruksinya apakah sudah ditemukan motif dari ketiga tersangka ini melakukan pembunuhan terhadap Ivan Saputra sendiri, Pak? Ya. Jadi setelah kita lakukan rekonstruksi tadi pagi, itu telah kita lakukan 16 adegan. Yakni di mana adegan rekonstruksi digunakan untuk menyesuaikan antara peran para pelaku yang kita amankan dengan keterkaitannya di TKP. Sehingga perkara ini menjadi terang dan dapat kita ajukan kepada berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Nah, setelah kami lakukan penangkapan terhadap mereka para pelaku, selain melakukan rekonstruksi, kami melakukan pengejaran terhadap para DPO-DPO yang lainnya. Dan untuk memastikan apakah ketiga pelaku ini terkait di TKP atau tidak. Sementara untuk motifnya sendiri, dapat kita katakan bahwa motif mereka adalah menunjukkan jati diri mereka masing-masing dan untuk mencari keuntungan dari korban yang dicuri atau dihabisi nyawanya. Hasil dari interview Bapak dengan ketiga tersangka tersebut, apakah mereka memang beraksi di wilayah Pesing Jakarta Barat ini sekitar pukul 1.50 ataukah memang mereka sengaja mencari para korban di atas jam 12 ke atas, Pak? Di mana mereka saat mereka sudah berkumpul dan di situ ada peluang, disitulah terjadilah pidana. Di saat ada kesempatan, para pelaku mencari korban dan menggasak uang korban dan barang-barang milik korban. Demikian. Pak, ini kan mengingat bahwa ketiga tersangka ini masih di bawah umur sekitar 16 sampai belum 17 tahun nih Pak. Nah, apakah ada komitmen ataupun MOU antara Polres Metro Jakarta Barat dengan KPAI mengingat kasus pembegalan ini sering terjadi untuk anak-anak di bawah umur para tersangkanya ini Pak? Ya, terkait untuk para anak di bawah umur, jadi setelah kami lakukan penangkapan, kami koordinasi dengan Bapas. Kemudian kita memanggil orang tuanya dan menyiapkan pengacara dari anak-anak tersebut sendiri. Sehingga hak tersangka sudah kita berikan. Dan kami juga berkoordinasi saat kemarin kami melaksanakan press release dengan KPAI dan Diknas, ternyata ditemukan bahwa ketiga anak tersebut sejak tahun 2015 sudah berhenti sekolah. Ada yang sekolah terakhir sampai kelas 2 SMP, dan ada yang bahkan sampai hanya kelas 6 SD. Jadi bukannya mereka itu tidak mau sekolah, tapi mereka memang tidak mau untuk sekolah. Jadi bukannya tidak punya kemampuan, tapi karena mereka tidak mau sekolah. Karena setelah dicek, mereka penerima dana untuk sekolah itu ada semua. Gitu, ada semua. Pak, untuk kondisi orang tua dari ketiga tersangka yang merupakan anak di bawah umur ini, apakah mereka berasal dari anggota keluarga yang harmonis ataupun mereka tidak berasal dari keluarga anggota yang tidak harmonis dan kondisi keuangannya yang mengharuskan dia menjadi kelompok geng motor ini, Pak? Setelah kami lakukan penangkapan, saat di TKP kami bertemu dengan orang tua tersangka. Orang tua tersangka ini mengatakan bahwa mereka yang tidak mau sekolah. Jadi mereka sudah mendapatkan KJP, Kartu Jakarta Pintar, tetapi mereka tidak memanfaatkan momen tersebut. Mereka malah ingin untuk berhenti sekolah dan melakukan kejahatan tersebut. Karena mereka lebih suka untuk menunjukkan jati dirinya dengan cara berkumpul di kumpulan Gabores ini, gabungan bocah rese ini, dan mereka mencari jati diri melakukan tindak pidana seperti ini. Sebenarnya di wilayah Jakarta Barat sendiri, Pak, kelompok geng motor yang sudah berhasil diamankan oleh pihak Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, apakah baru kali ini atau memang sudah sering terjadi di wilayah Jakarta Barat, mengingat Jakarta Barat ini adalah wilayah yang sangat rawan ya Pak ya? Sebelum melakukan penangkapan di TKP yang sekarang ini, di Pesing ini, tim Satreskrim Jakarta Barat sudah melakukan banyak penangkapan terkait kasus-kasus geng motor. Seperti yang kemarin terjadi di Tanjung Duren, Tubagus Angke, itu pelaku anak di bawah umur sekitar 13 orang, itu sudah berhasil diamankan oleh Satres Jakarta Barat. Dan banyak lagi dari jajaran Polsek Jakarta Barat melakukan hal yang serupa. Demikian. Ada himbauan sendiri nggak Pak dari pihak kepolisian mengingat bahwa kelompok geng motor ini merupakan anak di bawah umur yang belum memiliki SIM dan juga motornya pun mereka hasil curian. Ini seperti apa himbauan untuk para masyarakat khususnya para orang tua untuk menjaga anak-anak mereka yang menginginkan untuk
ke sekolah tanpa SIM tapi harus menggunakan motor nih Pak. Ya, jadi himbauan para orang tua yang pertama adalah untuk bisa mengawasi gerak-gerik anak-anaknya masing-masing. Jadi tingkah lakunya untuk setelah pulang sekolah diawasi, kemudian para orang tua juga mengawasi pergaulan mereka dengan siapa. Kemudian tidak hanya itu, untuk para ketua lingkungan itu dimohon untuk mengawasi dari anak-anak itu tersebut. Jadi seperti jam malam itu dikurangi, kalau bisa digunakan untuk belajar istirahat. Seperti juga apabila anak itu belum cukup umur untuk memiliki SIM, tidak diperbolehkan untuk memiliki kendaraan bermotor. Karena kebanyakan orang tua sekarang tidak memedulikan hal itu, keselamatan mereka. Mungkin itu. Terima kasih Pak Dimitri atas waktunya. Semoga kedua tersangka yang masih DPO ini sudah segera ditemukan. Selamat malam Pak. Ya, demikian Tiara, di mana bahwa ketiga tersangka dan 2 tersangka lainnya masih DPO ini dikenakan pasal 338 dan 365 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian laporan kami, kita kembalikan ke Tiara di studio. Iya, terima kasih rekan Igusti Ayu yang melaporkan langsung dari Polres Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali.